Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita diberikan kesehatan sampai saat ini. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Intan Renata, Sarjana Kedokteran, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Konsultan Obgyn Sosial, Magister Kesehatan. Saya dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, Program Studi Profesi Kebidanan, Fakultas Kebidanan. Mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu kebidanan dan penyakit kandungan. Dalam pemberian perkuliahan, saya selalu mengacu kepada rencana pembelajaran semester atau RPS, dan saya akan menerangkan kepada mahasiswa sesuai panduan RPS tersebut. Mata kuliah unggulan saya adalah asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa menguasai ruang lingkup kegawat daruratan maternal. Dengan deskripsi, mengajarkan kemampuan mahasiswa dalam pendeteksian dini, penata laksanaan, dan rujukan kasus-kasus kegawat daruratan maternal. Materi pembelajaran disampaikan sebelum perkuliahan dengan harapan mahasiswa sudah membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan dan mahasiswa dapat mempersiapkan terlebih dulu sehingga saat perkuliahan dengan metode pembelajaran baik secara daring maupun luring, yaitu melalui Zoom ataupun melalui link YouTube, mahasiswa dapat lebih cepat menerima materi dan dapat berdiskusi secara aktif. Saya menggunakan metode pembelajaran dengan beberapa alat bantu seperti model dan alat peraga di laboratorium, supaya mahasiswa dapat lebih mempunyai gambaran langsung secara visual tentang contoh-contoh kasus di lapangan, dan saya lebih banyak mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, brainstorming, dan mengolah cara berpikir tentang kasus-kasus kegawat daruratan tersebut dengan menanyakan materi, teori yang sudah disuruh dipelajari sebelumnya dan dikaitkan dengan praktek langsung di role model. Saya juga menggunakan alat bantu media pembelajaran berupa PowerPoint, juga membuat buku ajar, diktat, dan menggunakan referensi textbook. Saya memberikan kasus-kasus kegawat daruratan kepada mahasiswa dan memberikan penugasan baik secara tugas individu maupun tugas kelompok dalam pembuatan paper, presentasi, ataupun pembuatan video role play yang diunggah di YouTube atau dikumpulkan filenya dan dikumpulkan langsung ataupun melalui file email. Pada saat evaluasi hasil pembelajaran, saya akan melakukan penilaian melalui tugas-tugas yang dikumpulkan. Penilaian berupa adalah ketepatan pengumpulan tugas, ketepatan waktu pengumpulan, keaktifan mahasiswa, dan kesesuaian isi tugas dengan materi yang sudah disampaikan. Bila ada mahasiswa yang tidak dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, maka saya akan menanyakan mahasiswa tersebut apa alasannya. Bila alasannya dapat diterima, misalnya karena sakit atau ada keperluan yang sangat urgent, maka saya akan memberikan perpanjangan waktu pengumpulan tugas. Evaluasi hasil pembelajaran juga saya akan selalu menanyakan mahasiswa
apakah sudah mengerti tentang materi yang disampaikan. Bila sudah mengerti, maka saya akan memberikan tugas-tugas tambahan, dan bila belum mengerti, maka saya akan mengulang pemberian materi kembali. Pada saat evaluasi tersebut, maka saya juga akan memberikan masukan-masukan kepada mahasiswa berupa motivasi belajar supaya meningkatkan kemampuan baik secara teori maupun secara praktek tentang kasus-kasus asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal. Dengan harapan mahasiswa kebidanan akan tampil di masyarakat nantinya sebagai bidan yang kompeten, baik secara ilmu, akhlak, maupun secara keterampilan. Penilaian lainnya dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang diberikan melalui pilihan berganda dengan menggunakan vignette atau adanya kasus-kasus yang dituliskan di dalam soal-soal dan ditanyakan bagaimana etiologi dan bagaimana perjalanan penyakitnya serta terapi selanjutnya. Baiklah, demikian keterangan dari saya, dan selanjutnya saya akan sampaikan video pembelajaran tentang asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Intan Renata Silitonga, spesialis OBGYN, konsultan magister kesehatan. Siang ini kita akan belajar tentang asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal, yaitu salah satunya adalah ekstraksi vakum ya. Baik, di sini sudah kita siapkan. Ini adalah manekin dalam posisi litotomi. Lalu ada bayinya dan alat-alat. Nah, mungkin satu orang bisa bantu saya ke sini. Nah, kita mau bawa ke depan, tunjukkan ke semua alat apa saja. Yang tidak bisa lihat boleh berdiri, boleh sedikit mendekat, enggak. Seperti biasa kita selalu siapkan kartu set. Kartu set semua sudah tahu ya. Kita sama-sama ya. Apa saja alat-alat kartu set ini? Pinset chirurgis, yang nggak ada giginya pinset anatomis. Ini adalah gunting tali pusat. Lihat bentuknya ya. Oke. Kalau ini gunting episiotomi ya, untuk menggunting perineum ya. Yang ini satu lagi adalah deli ya, untuk mengisap lendir yang ada di dalam mulut bayi ya. Selain itu kita siapkan juga umbilical clamp dan handspoon ya. Lalu siapkan juga spet. Mana spet? Nah ini ya spet. Lalu siapkan infusan, juga advocate-nya. Kalau butuh selang, kateter, Foley kateter ya. Ini kalsa ya. Dan obat-obatan kegawat daruratan selalu harus siap, walaupun misalnya nantinya tidak dibutuhkan. Apa saja? Oksitosin, ini metergin, lalu yang lainnya untuk penjahitan lidokain ya. Vitamin K untuk anti perdarahan. Oke, ini adalah alat untuk ekstraksi vakum atau vacuum extraction. Apa saja ini? Mulai dari ujung. Nah, ini adalah cup vakum ukuran standar yang nanti akan kita tempelkan di kepala bayi. Lalu ini ada selangnya, dihubungkan ke alat pompa. Ini ya, selangnya ini kita kita gabung ke sini, kita pastikan tidak ada kebocoran, karena kalau tidak nanti tekanannya akan berubah. Dan selang yang satu lagi akan bersambung ke alat pompanya. Nah, ini belum disambung. Coba. Ini ya, kita sambung ke sini. Begini, ini pompanya.
Di sini kita bisa baca tekanannya. Terbaca ya, ada 0, 10, 20 sampai ukuran berapa ini? 76. Gitu ya. Oke, kita langsung kepada kasus ya. Di suatu BPM ada pasien G3 P2A0 datang pada jam 4 subuh dengan pembukaan 4 cm, ketuban masih positif, penurunan kepala station -1, BCA baik, 144 kali per menit reguler, HIS-nya 5-6 kali per menit, 25 detik kurang kuat, begitu ya. Nah, lalu kemudian pada pasien ini dengan kolaborasi dokter SPOG disuruh untuk observasi 1 jam berapa pembukaan, penurunan kepala dan kemajuan HIS. Ternyata terjadi masalah yang disebut inersia uteri hipotonik. Apa artinya inersia uteri hipotonik? HIS yang kurang adekuat, gitu ya. Untuk pembukaan 4 harusnya HIS-nya sudah adekuat, 3 menit 1 kali, 40 detik kuat, itu kita bilang adekuat. Jadi dalam 10 menit teraba ada 3 kali HIS ya. Karena terjadi masalah HIS dikolaborasi dengan dokter SPOG, maka selanjutnya apa kira-kira yang akan dilakukan pada pasien dengan pembukaan 4, tidak ada kemajuan, HIS-nya kurang adekuat, lalu belum ada penurunan kepala yang lebih lanjut. Kira-kira apa? Pemberian induksi. Gimana? Oke, betul ya. Jadi berikanlah tetesan oksitosin. Ini ya, kita berikan tetesan oksitosin, tentu harus kolaborasi dengan dokter SPOG ya, bukan wewenang bidan ya. Diberikanlah oksitosin yang tadi sudah disiapkan. Pasien tentu diinfus dulu, kita info konsen dulu, lalu kemudian berikanlah oksitosin 5 unit. Yang kita berikan hanya 5 unit, jadi setengahnya, gitu ya. Setengahnya dari ampul ini. Berapa tetes? Mulai dari 20 tetes per menit. Berapa maksimalnya? Sampai HIS adekuat. Kalau masih bisa sampai 60 tetes per menit, kita naikkan bertahap sampai 60 tetes per menit. Dalam observasi, ternyata kemudian 4 jam setelah dilakukan induksi persalinan dengan pemberian tetes oksitosin, pembukaan lengkap. Ketuban pecah spontan. Terjadi penurunan kepala di station +2. Pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam, ini boleh lihat ada tonjolan. Ini namanya spina ischiadica. Ya. Ketika kita bisa meraba kepala bayi setinggi spina ischiadica, ini adalah station 0. Nah, kalau kepala bayi turun lebih ke bawah lagi, lalu kita raba, 1 cm di bawah spina ischiadica, station +1. Nah, pada pasien ini, ibu kemudian diinformasikan bahwa ibu ini sudah waktunya ibu untuk meneran ya. Bagaimana cara meneran yang efektif? Bagaimana? Bisa dibantu? Tiup-tiup. Gimana? Boleh lebih keras? Tiup-tiup. Tiup-tiup. Seperti apa? Gitu. Tiup-tiupan. Gitu. Sambil ini. Jadi tarik nafas yang dalam, lalu ngedang tanpa bersuara. Iya. Seperti buang air besar yang keras. Gitu ya. Bilang saja ke ibunya begitu. Seperti ibu kalau ingat-ingat buang air besar yang keras seperti apa. Tapi jangan ada suara. Kalau ada suara berarti ngedangnya salah. Ngedangnya ke leher. Kelihatan mukanya merah. Iya. Nah, kenapa? Itu harusnya ke bawah ngedangnya ya. Nah, untuk seorang G3, berapa lamanya kala 2? Kurang lebih 1 jam ya.
lebih dari 1 jam, berarti itu yang kita bilang kala 2 memanjang. Nah, begitu kala 2 memanjang, kita harus analisis lagi, reevaluasi apa yang salah, ya. Apa saja yang bisa membuat suatu persalinan menjadi lama? Power, passage and passenger, 3P. Power, kekuatan ibu. Berarti apa? Pisnya, kontraksinya. Nilai lagi. Bagus tidak kontraksinya? Biasanya 2 menit 1 kali 45 detik kuat. Kalau sudah kala 2. Nah, pada pasien ini ternyata masalahnya adalah tenaga menerannya. Ibunya sudah sedikit kelelahan. Sehingga apa yang diputuskan? Dibantu partus buatan dengan ekstraksi vakum. Nah, beberapa persyaratan boleh dibantu pegang. Diangkat saja supaya kelihatan sambil naik. Nah, apa saja persyaratannya? Ya tentu persetujuan pasien. Kedua, alatnya ada dan berfungsi dengan baik. Ketiga, ibu masih kuat untuk meneran. Keempat, ibu kooperatif. Gitu ya. Syarat yang lainnya apa? Kepala sudah melewati bagian terbesar dari panggul. Jadi artinya apa? Sudah di dasar panggul. Kemudian ketuban sudah pecah. Pembukaan juga harus lengkap, begitu. Ketika kita sudah pastikan itu semua, baru kita akan mulai. Oke. Pinjam. Sebelum kita pakai, kita tes dulu alatnya bekerja tidak. Tolong dipompa. Ini tidak nempel ya. Pompa, tarik, terus. Nah, nggak lepas ya. Karena dia membentuk yang namanya tekanan negatif, membuat mangkok ini menempel pada kepala sehingga membuat dia seperti kap buatan, gitu ya. Tuh, nggak lepas ya? Ya. Oke, kalau mau lepasin gimana ini? Ini buka, kalau buka aja. Nah. Oke, lihat. Ini kepala bayi sudah di dasar panggul ya. Katakanlah sudah crowning ya. Station berapa tadi? Plus 5 ya. Dengan belakang kepala. Nah, ini apa ini? Ubun-ubun besar. Kalau ini ubun-ubun kecil. Lihat bentuknya beda ya. Iya. Belah ketupat, yang ini segitiga. Pastikan tidak ada posio yang masih tersisa. Ketuban sudah diamniotomi atau ketuban sudah pecah. Tes alat. Nah, sekarang pasang. Ini cup ini kita pasang di depan ubun-ubun kecil, pas di tengah-tengah. Begini ya. Lalu kita akan pegang begini. Lalu cek. Adakah bagian yang terjepit? Tidak ada. Kita pompa sampai angka 20. Lalu biarkan 5 menit. Gitu ya. Sampai tekanan 20, 5 menit diamkan. Setelah itu kita tetap akan menilai kontraksi, BJA, tanda vital ya. Setelah 5 menit naikkan menjadi 40. Ya. Oke, kita tunggu juga 5 menit. Lalu terakhir sampai 60, gitu ya. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya traksi percobaan. Kita akan tarik seiring dengan his. Ibu akan mengedan pada saat his, lalu kita akan menarik ke bawah. Menarik ke bawah. Lalu kemudian menarik ke tengah, lalu ke atas. Sama seperti gerakan bayi pada saat akan keluar. Dia akan ke bawah dulu, lalu ke atas, baru dia akan keluar, baru mengalami putaran paksi luar, gitu ya. Nah, begitu sudah keluar kepala langsung buka, supaya tidak semakin tertarik. Nah, dari awal, setelah kepala keluar, mengadakan putaran paksi luar,
Jangan lupa juga selalu cek lilitan ya tali pusat. Lalu tentu lakukan biparietal. Lalu lahirkan lengan atas, lengan bawah, sangga, susur, lahirkan. Seperti bayi lainnya, gitu ya. Lalu nilai kondisi bayi baru lahir, lihat perdarahan, masase, dan kemudian bila ada robekan lakukan penjahitan, gitu ya. Tetap cek recheck kenapa kalau vakum itu bahayanya robekan jalan lahir. Jangan sampai sudah lahir bayinya nangis bagus, ibunya nggak kita cek. Kita harus cek adakah robekan, kalau ada segera atasi, jahit. Kalau tidak ada ya nggak masalah, gitu ya. Hati-hati dengan kala 2 lama, kadang-kala ada yang namanya kelelahan rahim. Apa yang kita takutkan di kala 4? Atonia uteri. Tidak ada tonus pada uterus sehingga uterus tidak mau berkontraksi karena lelah. Sehingga dia tiba-tiba kontraksi tidak terabah, perdarahan banyak. Nah, itu kegawat daruratan lain lagi, namanya perdarahan pasca salin, perdarahan postpartum atau uteri. Itu lanjut lagi nanti di kuliah selanjutnya ya. Boleh ke sini, boleh di sini. Nah, ya. Satu temannya mungkin di sana. Iya, satu temannya. Nah, coba merasakan gimana. Kamu tadi sudah ikut mengasistenkan, berarti kurang lebihnya sudah tahu secara detail ya. Nah, ini kalau buah memanjang, apa yang mau kamu lakukan? Berarti melakukan vakum. Pastikan Iya, pastikan kepala bayi sudah di posisi S3 di dasar di panggul. dasar panggul, pada posisi Belakang belakang kepala. kepala. Ketubannya bagaimana? Ketubannya sudah pecah. Betul. Pembukaannya? Pembukaan lengkap. Betul. Isinya bagaimana? Isinya kuat. Harus bagus. Ibunya masih bisa meneran? Harus masih bisa meneran. Alat sudah siap belum? Harus dicek ya. Nah, maaf ya. Nah, pegang dari sini dan ini menahan. Nah, tunggu berapa menit? 5 menit. Lalu naikkan lagi sampai 40. 5 menit terakhir 60. 2 menit saja ya. Mangga, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang ekstraksi vakum, kegawat daruratan. Dokter, izin bertanya. Iya. Bagaimana jika bayi sungsang, apakah berfungsi juga vakum untuk bayi sungsang? Bayi sungsang berarti bagian terendahnya bokong atau bokong kaki atau kaki, gitu ya. Ya nggak bisa. Tadi syaratnya apa? Kepala, dan kepala pun harus belakang kepala, gitu ya. Yang kepala tapi puncak nggak bisa. Nah, apalagi kalau bokong nggak bisa. Ya, oke, makasih pertanyaannya ya. Ada lagi? Enggak? Kalau ada kasus di vakum tapi si anaknya tuh kelilit tali pusat, Oke. bagaimana? Tindakannya ya tentu tadi begitu kepala sudah lahir, ada belitan tali pusat. Nah, kita akan lakukan klem. Nah, kita ambil tali pusatnya, amankan dari kepala bayi, klem, udah gitu diurut. Lalu kemudian amankan ujungnya supaya tidak kena ke bayi. Ini ada tali pusat di sini, klem lagi. Lalu kemudian gunting dengan gunting tali pusat. Ini gunting tali pusat tadi kan? Seret. Lalu longgarkan. Nah, setelah itu baru kemudian ini jangan masukkan lagi ya kalau sudah ya. Di situ ya, yang kotor saya taruh sini. Lalu kemudian udah bebas kan, dia akan mengalami putaran vaksin.
Lalu lanjut yang tadi ya. Nah, namun memang lilitan tali pusat itu memang akan mengganggu dalam turunnya kepala. Jadi nanti biasanya pada saat ibu meneran kala dua, kepala akan seperti mau keluar lalu masuk lagi, mau keluar ibunya berhenti ngeden masuk lagi. Kita udah ada curiga kalau kayak gitu. Siapa tahu ini ada lilitan tali pusat, gitu ya. Nah itu harus antisipasi. Yang kita takut jangan sampai makin membelit sehingga terjadilah yang namanya gawat janin pada saat kala dua. BJA irreguler 110, 115. Kalau seperti itu ada tindakan lagi ke gawat daruratan di situ, gawat janin ya. Dilakukan yang namanya resusitasi intrauterin. Apa yang dilakukan? Pemberian oksigen. Nah ini oksigen ya. Oksigen kita berikan 3 liter per menit, lalu kemudian segera lahirkan bayi. Gitu ya. Begitu udah lahir, bayinya tidak langsung kita kasih ke ibu. Kita lakukan penilaian bayi dan resusitasi pada bayi. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau misalkan dalam proses persalinan misalnya ada keracunan ketuban pada bayi, nah itu gimana Bu, dok penanganannya? Nah, keracunan ketuban itu kan sebenarnya istilah awam, istilah medisnya biasanya kalau terjadi yang namanya misalnya oligohydramnion, atau ketuban pecah dini lama, atau mekonium, gawat janin sehingga ketubannya menjadi hijau. Nah, lalu kemudian itu masuk ke dalam ya teraspirasi ya hidung dan mulut bayi. Nah, itulah yang namanya keracunan ketuban itu ya. Sehingga kemudian perlu yang dilakukan suction tadi ya. Bersihkan, begini kan cara pakainya. Tekan dulu baru masukkan. Gitu ya. Dia akan mengisap. Set, lalu buang. Set. Tekan lagi ke hidung yang satunya lagi, set, lalu set, buang. Gitu ya. Mulut juga gitu. Tekan dulu baru masukkan, set, terus gitu sampai bersih. Gitu. Jangan terlalu dalam juga. Jangan sampai harus bersih sampai ke dalam-dalam gitu ya, ke tenggorokan gitu. Itu malah jadinya nanti ada refleks lain ya yang membuat dia malah bukannya bagus ya. Gitu ya. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi? Dokter, Ya. izin bertanya, kalau misalnya untuk yang prematur apakah bisa memakai vakum? Vakum itu adalah pemberian tekanan negatif pada kepala bayi yang atel. Nah, kenapa kalau prematur ini ada bagian kepala terutama dekat sutura sagittalis yang belum matang. Yang kita takutkan ada terjadi perdarahan. Nah, gitu ya. Nah, jadi biasanya tidak kita gunakan. Gitu ya. Jadi banyak pertimbangan lagi kalau prematur. Gitu. Oke, baik. Mungkin segitu dulu ya. Untuk hari ini kita mungkin sudah lumayan ya. Jadi paham tentang kegawat daruratan, kebidanan salah satunya adalah ya ekstraksi vakum. Walaupun ekstraksi vakum tapi kita juga tadi sudah belajar juga tentang apa? Ada yang namanya inersia uteri hipotonik, induksi persalinan. Jadi kegawat daruratan itu bisa saja hanya satu kasus tapi bisa banyak masalahnya. Gitu. Dari induksi persalinan berujung ke vakum, terjadi perdarahan pasca salin. Nah, jadi nanti kalau misalnya dikompre ya biasanya ya ujian bisa nyambung itu semua. Satu pasien, satu kasus tapi berujung ke vakum. Yang ini berujung ke atomi uteri, yang satu berujung ke yang lainnya sesar misalnya ya. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih.